Dalam video ini, saya akan menyampaikan data dan fakta bahwa gereja atau orang kudus akan berada pada masa kesusahan besar atau pada masa tribulasi, dan baru akan mengalami pengangkatan pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Hai, salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Perkenalkan, saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini, saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Baiklah, kita akan segera mulai. Kali ini, saya akan berbagi pengertian firman Tuhan dengan judul Saat Pengangkatan atau Post-Tribulation. Dalam video ini, saya akan menyampaikan data dan fakta bahwa gereja atau orang kudus akan berada pada masa kesusahan besar atau pada masa tribulasi, dan baru akan mengalami pengangkatan pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus pembahasan ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Oke? Ya, kita akan segera mulai membahas saat pengangkatan dalam konteks post-tribulation. Apakah ini? Saat pengangkatan dalam konteks post-tribulation adalah pengangkatan itu baru terjadi setelah masa tribulasi. Sekali lagi, yang kita akan bahas adalah pengangkatan baru terjadi setelah masa tribulasi. Apakah ini mengejutkan Anda? Kita lanjut ya. Nah, perlu diketahui bahwa ada 3 pengajaran yang beredar di kalangan kita, orang percaya di kalangan gereja, tentang saat pengangkatan. Sebetulnya ada beberapa yang lain, tapi bagi saya itu tidak penting dibahas pada saat ini. Yang justru sangat penting untuk kita bahas ya, yang 3 ini saja. Yaitu ada pre-trib, ada mid-trib, ada post-trib. Nah, apakah pre-trib? Pre-trib adalah satu paham yang mengatakan gereja diangkat 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi paham pre-trib itu mengatakan seperti ini ya. Gereja akan diangkat 7 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mid-trib adalah suatu paham mengatakan bahwa gereja diangkat dalam pengertian disingkirkan ke padang gurun ya sebetulnya, yaitu 3,5 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga yaitu post-trib. Gereja diangkat tepat pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, ini adalah 3 pengajaran utama yang mempengaruhi kehidupan orang percaya sehubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, ada 3 paham ini. Nah, pre-trib itu terjadinya di sini, ya. Ini adalah milenium baru, pemerintahan 1000 tahun damai nanti. Nah, sebelum milenium baru itu ada 7 tahun di depan, ya 3,5 tahun zaman Antikris, dan depannya lagi ada 3,5 bulan lagi. Nah, pre-trib percaya bahwa pada 7 tahun sebelum Tuhan datang di sini, maka di sini sudah terjadi pengangkatan. Sedangkan mid-trib 3,5 tahun gereja akan diangkat dalam pengertian diterbangkan ke padang gurun. Ya, ini mid-trib di sini. Nah, sedangkan post-trib adalah satu paham yang mengatakan bahwa gereja baru terangkat tepat pada saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Lantas, mana yang benar di antara ketiganya? Ya, kita tidak akan menghabiskan energi kita dengan memperdebatkan hal ini. Ini tentu bukan tempatnya. Nah, justru saya ajak kita semuanya bersikap bijaksana dengan melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi situasi yang terburuk. Ya, dengan asumsi ya anggap saja semuanya benar, walaupun tidak mungkin semuanya benar ya. Yang penting adalah ya, ini yang penting. Anda melakukan persiapan terbaik untuk menghadapi situasi yang terburuk. Mengapa? Ya, ini alasan pentingnya ya. Mengapa? Sebab jika pre-trib benar,
kita semua pasti bahagia. Mengapa tidak? Karena 7 tahun sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, gereja sudah terangkat dan tidak akan masuk pada masa kesusahan besar. Demikian juga jika meniti benar, kita juga masih bahagia tentunya ya, karena kita juga disingkirkan dan tidak mengalami masa kesusahan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan adalah jika post-trib yang benar. Mengapa? Kita semua akan menderita. Jika post-trib benar, kita semua akan menderita. Mengapa? Gereja akan berada pada masa kesusahan besar atau Great Tribulation. Inilah yang jadi masalah. Jadi, sekali lagi ya saya ulang ya, jika pre-trib yang benar, kita semua bahagia. Jika pre-trib benar, kita semua tentu masih bahagia. Yang menjadi persoalan adalah jika post-trib benar, kita semua akan menderita dengan resiko banyak yang murtad. Sesuatu yang telah Tuhan nubuatkan Paulus dan juga Rasul Yohanes sampaikan pada tulisan-tulisan mereka. Maksud saya yang disampaikan dalam Alkitab yang telah kita baca dan pahami bersama. Oke, kita lanjut ya. Nah, ingatlah bahwa tidak mungkin ketiganya benar. Tidak mungkin. Allah kita cuma satu, firman Allah yang ada di tangan kita juga cuma satu, Roh Kudus yang menuntun membimbing kita juga cuma satu. Tidak mungkin ketiga-tiganya benar. Nah, namun demikian, untuk menghindari perdebatan, saya mengajak kita semuanya bersikap bijaksana. Kenapa? Karena orang bijaksana akan bersiap menghadapi yang terburuk. Sehingga jika yang terburuk terjadi, kita sudah bersiap. Kalau yang terjadi pre-trib, tidak ada masalah, bukan? Kalau menghadapi mid-trib juga tidak ada masalah. Nah, ketika post-trib yang terjadi, atau gereja betul-betul memasuki masa kesusahan besar, kita sudah siap. Disitulah pentingnya kita berpikir bijaksana. Nah, oleh sebab itu, saya ajak Anda, mari kita mempelajari skenario terburuk itu. Skenario apa? Gereja berada pada masa kesusahan besar. Oke, semoga Anda menyiapkan hati dan pikiran ya, siap untuk belajar sesuatu yang mungkin selama ini belum sampai kepada Anda. Tapi hari ini, tolong beri perhatian yang serius untuk belajar pada skenario terburuk ini. Nah, secara garis besar, kronologinya adalah gereja akan masuk kesusahan besar ya. Gereja akan ada di sini sekitar 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun, maka Tuhan Yesus akan kelihatan di udara, dan setelah itu Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengangkat orang percaya dari keempat penjuru bumi. Nah, skenario inilah yang kita akan pelajari di sepanjang pemahaman kita, ya, di sepanjang video ini ya. Mari kita lanjutkan. Apa alasannya? Apa alasannya kita belajar skenario terburuk ini? Ada 3 alasan utama ya. Sekali lagi, ada 3 alasan utama. Alasan yang pertama, penjelasan Tuhan Yesus tentang pengangkatan dan kedatangannya. Yang kedua, pedoman saat pengangkatan oleh Rasul Paulus. Yang ketiga, wahyu yang diterima Rasul Yohanes tentang masa kesusahan besar. Kita akan bahas ini satu persatu. Nomor 1, penjelasan Tuhan Yesus tentang pengangkatan dan kedatangannya. Kita baca Injil Matius 24 ayat 29 sampai ayat 31. Ingat ya, ayat-ayat yang saya kemukakan ini adalah ayat-ayat eksplisit yang tanpa Anda harus menafsirkan, ya kata-katanya sudah seperti itu. Oke? Nah, mari kita baca. Segera sesudah siksaan pada masa itu, segera sesudah siksaan. Siksaan itu apa? Masa tribulasi, zaman kesusahan besar. Ini terjadi di Matre 5. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan. Ya, artinya apa? Setelah masa kesusahan besar di Matre 5 akan dimulailah Matre 6. Apa itu? Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan. Atau munculnya tanda zaman. Sebab ketika tanda zaman muncul, maka akan muncul baru. Artinya apa? Tuhan Yesus akan datang. Nah, sekarang lihat ayat 30-nya.
Kita kembalikan. Lihat ayat yang ke-30. Pada waktu apa? Setelah masa siksaan berakhir dan tanda zaman muncul, yaitu matahari gelap dan bulan tidak bercahaya. Bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan, akan tampak tanda anak manusia di langit. Perhatikan ya. Akan tampak tanda anak manusia di langit. Artinya Tuhan sudah memasuki atmosfer bumi. Sudah terlihat oleh mata penduduk bumi. Akibatnya semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan, perhatikan, mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Ini bukan orang buangan, bukan orang yang rohaninya tidak maju, tidak becus, bukan orang-orang berdosa dan terkutuk, tapi apa? Orang-orang pilihannya yang masih ada pada keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi jelas ya, penjelasan Tuhan itu sangat eksplisit, ya, berurut. Setelah selesai masa tribulasi, masa siksaan, maka meterai 6 pun terlihat, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Tanda-tanda zaman itu mulai nampak menunjukkan gejalanya. Dan meterai ke-7, tepat pada meterai ke-7, Tuhan sudah datang. Tuhan sudah tampak di langit, sudah memasuki atmosfer bumi. Setelah Tuhan memasuki atmosfer bumi, Tuhan di awan-awan itulah, Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Semoga Anda menangkap dengan jelas apa yang saya sampaikan ini. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh, ini adalah 8 peristiwa besar di zaman perjanjian baru ya. Tadi disebutkan bahwa segera sesudah siksaan. Di mana siksaan terjadi di zaman perjanjian baru ini? Di meterai 5. Ini masa aniaya, penganiayaan agama, masa tribulasi. Setelah ini selesai, maka muncullah tanda zaman, matahari, bulan tidak bercahaya. Kalau di sini disebutkan merah darah ya, dan bintang-bintang berguguran. Itu satu topik yang sama yang sedang Tuhan bicarakan. Nah, selanjutnya setelah meterai 6 ini muncul, maka peristiwa selanjutnya adalah munculnya meterai 7. Di meterai 7 Tuhan sudah kelihatan, sudah muncul di awan-awan. Dan pada saat itulah pengangkatan terjadi. Jadi sangat jelas sekali, sangat mudah kita membaca ayat itu dan memahami. Oke, kita lanjutkan. Nah, garis besar penjelasan dari Tuhan Yesus Kristus pada ayat-ayat tadi, sekali lagi ya, garis besar penjelasan Tuhan Yesus pada Matius tadi adalah segera setelah siksaan yang dilakukan oleh Antikris pada masa itu, yaitu pada masa kesusahan besar atau masa tribulasi selama 3,5 tahun itu, yang terjadi di meterai 5, akan ada 3 kejadian penting, yaitu munculnya meterai 6 dan meterai 7. 1, munculnya atau terlihatnya tanda-tanda zaman terbesar pada benda langit atau meterai ke-6 tadi. Dan kedua, Tuhan Yesus sudah terlihat di awan-awan. Artinya meterai 7 sudah dimulai. Dan kemudian Tuhan setelah terlihat di awan-awan itu memerintahkan agar malaikat mengumpulkan atau mengangkat orang-orang pilihannya itu dari keempat penjuru bumi. Dan di sini terjadi pertemuan di udara yang kita semua merindukan. Jadi sangat jelas ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus langsung kepada murid-muridnya ya, ketika murid-murid bertanya tentang tanda kedatangan Tuhan. Ini adalah penjelasan Tuhan mengenai itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, apakah artinya ini? Artinya gereja berada pada masa kesusahan besar. Kenapa? Karena sampai masa siksaan itu selesai, gereja masih ada di bumi. Dan itu berarti berdasarkan penjelasan Tuhan Yesus Kristus ini, gereja berada pada masa kesusahan besar atau pada masa tribulasi. Tribulasi adalah serapan bahasa Inggris, ya, terjemahan dari serapan bahasa Inggris tribulation ya, yang artinya kesusahan atau kesengsaraan.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kronologi dari penjelasan Tuhan Yesus tadi, yaitu pengangkatan terjadi pada saat Yesus datang adalah sebagai berikut. Gereja mengalami kesusahan besar, masuk di sini selama 3,5 tahun. Setelah itu Tuhan datang dan malaikatnya mengangkat orang percaya, orang pilihannya dari 4 penjuru bumi. Itulah inti dari yang Tuhan jelaskan. Oke, catatannya, Tuhan datang pada Meterai 7 di sangkakala ke-7. Ingat ya, begitu Meterai 7 dibuka, maka dijelaskan di sana ada 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala. Itu adalah peristiwa prosesi kedatangan Tuhan. Mulai dari sangkakala 1 ditiup sampai sangkakala ke-7. Begitu sangkakala 7 ditiup, maka Tuhan sudah turun ke bumi. Pada saat itulah pengangkatan terjadi. Yang kedua, Meterai 7 adalah Meterai terakhir, ya, karena memang hanya ada 7 meterai yang dibicarakan oleh Tuhan. Maksudnya dengan 7 meterai itu ada 7 zaman. Meterai ke-7 adalah meterai yang terakhir dari 7 meterai yang telah Tuhan siapkan. Karena hakikat 7 meterai adalah 7 zaman yang ada di masa perjanjian baru, maka setelah 7 meterai atau 7 zaman itu, zaman-zaman di perjanjian baru sudah berakhir, tidak ada lagi zaman yang lain. Ya, oke, jelas ya. Nah, setelah zaman perjanjian baru akan datang pemerintahan kerajaan Allah di atas bumi selama 1000 tahun damai. Ini yang kita sebut sebagai milenium baru. Tuhan telah mengakhiri pemerintahan bangsa-bangsa, mengambil alih pemerintahan bangsa-bangsa. Kerajaan Allah berkuasa berdaulat di atas bumi selama 1000 tahun. Itu yang dijelaskan oleh Alkitab. Nah, artinya setelah kedatangan Tuhan pada Meterai 7, sudah tidak ada kedatangan Tuhan yang selanjutnya. Jadi cukup sekali itu saja. Sebelumnya pun tidak ada datanya. Tuhan sudah mengambil alih pemerintahan atas dunia. Tuhan sudah menginjakkan kakinya di bumi, di Bukit Sion. Dan pada saat itulah pengangkatan terjadi. Jelas ya, itu yang Tuhan bicarakan tadi. Jadi, kan ada 7 meterai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zamannya itu ya cuma ada 7 zaman ini di perjanjian baru. Setelah 7 zaman ini tidak ada zaman lain lagi. Tidak ada lagi zaman yang dibicarakan di sini. Nanti zaman baru namanya 1000 tahun damai itu di sini terjadinya. Oke ya. Jadi kan pengangkatan dikatakan di sini. Dengan lain kata, selain di sini tidak ada lagi data yang menyatakan pengangkatan terjadi sebelum atau sesudah atau sebelum ya atau sesudahnya nanti. Tidak ada, pengangkatan cuma terjadi sekali saja karena hakikat pengangkatan adalah transformasi pengubahan tubuh manusia dari tubuh fana ke tubuh mulia, dan kemudian kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan dalam kemuliaan. Ya, jadi setelah Tuhan datang, maka semuanya sudah berakhir, zaman-zaman itu sudah berakhir, dan tidak akan ada kedatangan Tuhan yang kedua kali di sini. Ya cukup sekali ini saja. Kan ada kedatangan Tuhan seperti pencuri, Pak. Itu ada penjelasan lain ya, mengapa Tuhan menggunakan istilah itu. Tapi Tuhan membicarakan saat yang sama. Ya, karena Paulus mengatakan bagi orang dunia memang Tuhan datangnya seperti pencuri, tapi tidak bagi kita. Itu dijelaskan Paulus dalam Tesalonika. Ya, kita bahas di lain waktu saja, karena itu nanti menjadi pembahasan tersendiri. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 2, yaitu pedoman saat pengangkatan. Perhatikan yang kita bahas ini adalah saat pengangkatan ini, yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita baca ayatnya ya, 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 4. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya inilah pengangkatan, terhimpunnya kita dengan Dia, dengan Tuhan nanti. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, sebelum hari apa? Sebelum kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Tuhan. Jadi sebelum kedatangan Tuhan dan terhimpunnya kita dengan Tuhan, kata Rasul Paulus, sebelum hari itu, 1, haruslah datang dahulu. Jadi harus datang dahulu. Murtad ya, atau munculnya zaman murtad. Dan yang kedua,
haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah, bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, Paulus menjelaskan bahwa kapankah saat pengangkatan itu terjadi, yaitu saat kita terhimpun dengan Tuhan di awan-awan. Kapan itu terjadi? Sebelum itu terjadi, maka sebelum hari itu harus datang dahulu. Harus, ya, datang dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka atau si antikris. Jadi ada dua tanda yang mendahului sebelum terjadi pengangkatan. Sekali lagi, ada dua tanda penting yang mendahului sebelum terjadinya pengangkatan, yaitu datangnya murtad dan datangnya atau dinyatakannya manusia durhaka atau si antikris. Nah, mengacu kemanakah perkataan Rasul Paulus ketika dia menyebut kata murtad? Itu mengacu kepada perkataan Tuhan Yesus Kristus waktu terlibat obrolan tentang tanda kedatangan Tuhan di Bukit Zaitun pada waktu itu. Pada waktu itu kata Tuhan, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad. Jadi kata harus ada murtad dulu mengacu kepada ini. Ini adalah apa yang terjadi di masa tribulasi. Di masa tribulasi itulah banyak orang akan murtad, meninggalkan imannya oleh karena ada kesusahan besar yang disebabkan oleh si antikris tadi. Jadi sebelum ada pengangkatan, sebelum Tuhan datang, akan ada zaman murtad dan munculnya si penyebab murtad, yaitu antikris. Oke, jelas ya? Nah, jadi apa yang Rasul Paulus ini katakan tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada 12 rasul anak domba, Petrus dan kawan-kawan. Justru apa yang Rasul Paulus sampaikan berdasarkan penjelasan Tuhan kepada 12 rasul itu. Oleh sebab itu Paulus mengatakan sebelum Tuhan datang dan sebelum ada pengangkatan terhimpunnya kita dengan Tuhan, harus datang dahulu murtad, harus dinyatakan dulu manusia durhaka dan si antikris itu. Jadi garis besar pedoman waktu pengangkatan oleh Rasul Paulus adalah bahwa saat kedatangan Tuhan, yaitu hari Tuhan, dan saat pengangkatan atau terhimpunnya kita dengan Tuhan akan terjadi setelah dua tanda ini muncul terlebih dahulu, yaitu datangnya zaman murtad, datangnya antikris masih manusia durhaka yang menyebabkan murtad itu. Dan ini artinya sebelum datangnya zaman murtad dan datangnya antikris manusia durhaka itu, kedatangan Tuhan dan pengangkatan tidak akan terjadi. Sekali lagi, sebelum datangnya zaman murtad dan datangnya antikris si manusia durhaka itu, kedatangan Tuhan dan pengangkatan tidak akan terjadi. Oke? Cukup jelas, kita lihat kronologinya. Jadi, kedatangan Tuhan dan pengangkatan akan terjadi setelah muncul murtad, setelah muncul antikris. Nah, setelah terjadi zaman murtad dan muncul antikris di 3,5 tahun zaman masa penganiayaan besar atau masa tribulasi itulah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, maka pengangkatan baru terjadi. Itu kronologinya. Apa yang Tuhan Yesus jelaskan, apa yang Rasul Paulus jelaskan, sama, tidak bertentangan. Kalau ada orang yang mengajarkan berbeda dengan yang Tuhan katakan dan Rasul Paulus katakan, ya, itu harus dianggap tidak sesuai dengan Alkitab. Itu harus dianggap hanya asumsi atau cuma karangan orang yang menyampaikan itu saja. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. Wahyu yang diterima Rasul Yohanes tentang masa kesusahan besar. Ya, tertulis pada Wahyu pasal 7 ayat 13 sampai ayat 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku,
Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Perhatikan ya, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah domba, di dalam darah anak domba. Selanjutnya kita temukan Wahyu 13 ayat 7 dan ayat 10 berkata begini. Dan ia, maksudnya si Antikris, diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ya, jadi ada dua pewahyuan penting, tapi adalah satu peristiwa membahas satu peristiwa yang sama. Ya, kita lihat garis besarnya sebagai berikut. Tadi, waktu Yohanes di surga, dia melihat suatu penglihatan. Ada sekelompok orang yang memakai jubah putih dalam jumlah besar yang berasal dari suku bangsa, kaum dan bahasa, yang ternyata ya, mereka adalah orang-orang kudus yang keluar dari kesusahan besar. Sekali lagi ya, mereka adalah orang-orang kudus yang keluar dari kesusahan besar. Apa artinya? Apa arti keluar dari kesusahan besar? Artinya, sebelumnya mereka berada dalam masa kesusahan besar itu. Kenapa? Karena pengangkatan belum pernah terjadi. Jadi sekali lagi ya, mengapa mereka keluar? Karena mereka di dalam atau masuk atau berada di masa kesusahan besar itu. Kalau ayat yang sejelas ini masih diartikan lain, atau itu ayat rapture, saya tidak tahu. Ya, saya tidak mengerti. Tapi yang jelas, ayat ini menyatakan orang-orang itu bisa keluar dari masa kesusahan besar itu. Mereka bukannya sebelum kesusahan besar itu keluar, enggak. Mereka masuk dulu, setelah masuk mereka baru keluar. Ya, kronologinya seperti itu. Kronologi wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes adalah seperti ini, yaitu gereja berada dalam masa tribulasi dan keluar dari sana, dari masa tribulasi itu lewat kematian. Kenapa? Karena pada masa tribulasi tadi dijelaskan, di masa ini Antikris diberi kuasa untuk membunuh orang-orang kudus. Jadi orang-orang yang terbunuh oleh Antikris itulah yang mati saat itulah yang kemudian mereka keluar dari sana dan sampailah di surga. Jadi itu kronologinya. Ya, saya yakin ini mudah dipahami ya, mudah dimengerti. Oke, kesimpulannya, sorry ini hidung saya agak sedikit bumpet. Kita lanjutkan. Dari pengajaran Tuhan Yesus, Rasul Paulus dan Rasul Yohanes yang sudah kita pelajari tadi, sama-sama menyatakan bahwa satu, gereja atau orang-orang kudus mengalami atau berada dalam masa kesusahan besar. Ketiga-tiganya menyatakan hal yang sama. Kalau ada orang yang berani menyatakan hal yang berbeda, monggo, silahkan. Ya, tapi saya setuju, sepakat, dan saya menyampaikan seperti yang tadi Tuhan, Rasul Paulus, dan Rasul Yohanes katakan. Gereja atau orang-orang kudus mengalami masa kesusahan besar. Kedua, pengangkatan terjadi tepat. Tepat apa? Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Sekali lagi, pengangkatan baru terjadi tepat pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Artinya, dari ketiga pengajaran Tuhan Yesus, Rasul Paulus, dan Yohanes tadi, pengajaran-pengajaran tentang saat pengangkatan itu konsisten, tidak ada perubahan. Dan karena Rasul Tuhan Yesus, Rasul Paulus, Yohanes itu konsisten pada hal yang sama,
Maka seharusnya semua hamba Tuhan zaman sekarang juga menyampaikan hal yang sama. Konsisten menyatakan bahwa gereja atau orang-orang kudus mengalami masa kesusahan besar dan pengangkatan baru terjadi tepat pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Oke? Nah, untuk lebih meyakinkan Anda dalam skenario terburuk ini, yaitu post-tribulation, saya mau menyampaikan dua data penting ya. Ada dua data penting. Dua data sehubungan dengan saat. Jadi momentumnya ini. Ada dua data penting. Ya, yang menyatakan kapan saat pengangkatan itu terjadi. Data adalah keterangan atau informasi penting yang dapat dipercaya. Nah, kalau data-data ini Anda nggak percaya, saya nggak tahu Anda mau percaya kepada siapa lagi. Siapa yang Anda percaya? Kalau saya percaya data yang tertulis dalam Alkitab. Jadi, ada dua data penting sehubungan dengan saat pengangkatan itu. Ini dapat dipercaya. Yaitu kapan sih momentum ya saat pengangkatan itu terjadi? Seperti apa datanya? Nah, nomor satu, datanya menyatakan begini. Saat pengangkatan terjadi setelah penghulu malaikat berseru. Sekali lagi ya, terjadi setelah penghulu malaikat berseru. Atau sangkakala berbunyi, ini kita bahas nanti, makanya saya beri warna berbeda yang putih karena ini belum menjelaskan data, ini hanya menjelaskan yang terjadi tapi datanya belum ada. Kapannya belum ada di sini. Tapi kalau ini ada, yaitu terjadi setelah penghulu malaikat berseru. Ini data. Karena ada momentum setelah malaikat itu berseru, pengangkatan terjadi. Kalau ini sangkakala berbunyi begitu saja, belum menunjukkan data apa-apa. Tapi ada ayat lain nanti menyatakan datanya. Kita baca dulu ayatnya ya. 1 Tesalonika 4, 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri, maksudnya Tuhan sendiri itu Tuhan tidak diwakili ya. Ini bukan Tuhan sendirian, tapi Tuhan sendiri dalam arti bukan he alone ya, Tuhan sendirian, tapi himself, dirinya sendiri, maksudnya begitu. Sekali lagi ya. Jadi maka Tuhan sendiri himself akan turun dari surga, tidak diwakili malaikat. Tuhan sendiri, karena Tuhan sering memerintahkan malaikat untuk mewakili dirinya. Tapi saat ini, Tuhan sendiri himself akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi apa yang Tuhan jelaskan di Matius 24 tadi dengan ini sama, tidak ada perbedaan. Sama persis. Nah, cuma di sini ada data tambahan ya, yaitu kapan ini terjadi? Terjadi pada waktu atau setelah penghulu malaikat Allah berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Oke. Jadi ini datanya jelas ya, terjadi setelah penghulu malaikat Allah berseru. Penghulu malaikat itu Mikhail, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, dan hanya ada satu penghulu malaikat. Ya, Mikhail itu. Sekali lagi ya, penghulu malaikat itu hanya ada satu, Mikhail. Jadi yang dibicarakan ini adalah kemunculan Mikhail yang dicatat dalam Alkitab. Nah, oke. Jadi datanya ini. Pengangkatan terjadi setelah penghulu malaikat berseru. Nah, kita lihat data yang kedua. Data yang kedua adalah pengangkatan terjadi setelah nafiri atau sangkakala terakhir. Nah, jadi datanya ada ya. Kapan itu? Terakhir, sangkakala terakhir berbunyi. Jadi bukan sangkakala itu ada 7, bukan sangkakala ke-1, ke-2, ke-3, 4, ke-5, atau ke-6. Tidak, tapi sangkakala ke-7. Nah, itu artinya sangkakala yang terakhir. Maksud saya, yang disebut sangkakala terakhir itu ya yang ke-7 itu, karena tidak ada sangkakala lain lagi yang dinyatakan dalam Alkitab. Mari kita baca 1 Korintus 15, 51-53.
Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, sekali lagi ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Sama dengan penjelasan Paulus di Tesalonika tadi, yang ditulis oleh Paulus di 1 Korintus, yaitu bahwa pada waktu bunyi nafiri yang terakhir itu dibunyikan, maka yang akan terjadi adalah orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua yang masih hidup ya akan diubah. Peristiwa pengubahan inilah yang kita sebut sebagai peristiwa pengangkatan itu. Kenapa? Karena dengan tubuh kita diubah, kita mengalami transformasi dalam tubuh kemuliaan, maka kita bisa bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Hanya dengan tubuh jasmani ini itu tidak mungkin, itu tidak terjadi. Tapi dengan tubuh kemuliaan ya kita bisa terbang, bertemu, berkumpul dengan Tuhan di awan-awan. Karena yang dapat binasa ini, yaitu tubuh kita, harus mengenakan yang tidak dapat binasa, tubuh baru, tubuh kemuliaan. Dan yang dapat mati harus mengenakan yang tidak dapat mati. Itu adalah tubuh yang kekal, yang tidak akan mati lagi. Jadi ada dua data penting ya. Yang kedua adalah pengangkatan terjadi setelah sangkakala terakhir berbunyi. Ini ada keterangan atau catatan. Yang diterjemahkan sebagai sangkakala dan nafiri, baik pada 1 Tesalonika tadi, maupun yang tertulis sebagai nafiri di 1 Korintus 15 ini, maupun yang juga dalam kitab Wahyu 7 sangkakala itu, yang diterjemahkan sebagai sangkakala dan nafiri itu, semuanya berasal dari kata Yunani yang sama, yaitu selping, atau selping, ya, bacanya selping. Itu Anda bisa lihat ya nomor Strong Kamus Alkitab pada nomor 4536 tertulis sebagai selping. Itulah padanan bahasa Indonesia sangkakala, atau ada tambahan nafiri. Jadi intinya sangkakala dan nafiri di sini yang dimaksud oleh Rasul Paulus itu sama saja. Cuma ada perbedaan pilihan kata, yang satu menggunakan sangkakala, yang satu nafiri, tapi bahasa aslinya sama saja. Oke, kita lanjut ya. Kesimpulannya, data keterangan atau informasi mengenai saat pengangkatan menurut Alkitab baru terjadi setelah apa? Penghulu malaikat, yaitu Mikhael, berseru. Kedua, pada saat setelah sangkakala atau nafiri terakhir berbunyi. Jadi jelas ya, datanya jelas sekali. Nah, ini keterangan tambahan. Mikhael atau penghulu malaikat itu, kalau Anda baca Daniel pasal 12 ayat 1, ia akan muncul di masa itu, muncul di atas bumi loh ya, ini akan muncul. Saya nggak tahu apakah itu bisa dilihat mata real atau tidak, tapi dia akan muncul di atas bumi untuk memberikan perlindungan. Khususnya fokusnya Mikhael akan muncul di Israel, karena dia adalah malaikat penghulu yang melindungi Israel, yang merupakan epicentrum aniaya terbesar ya. Zaman Kusan besar itu epicentrumnya di Israel. Ia muncul dalam pengertian turun dari surga dan berseru, atau dalam pengertian bersumpah ya. Dia muncul tepat pada sangkakala ke-6. Sekali lagi ya, data ini Anda bisa temukan di Wahyu pasal 9. Kalau penjelasan tentang Mikhaelnya sendiri di Wahyu 10 ayat 1 sampai 7. Tapi Wahyu pasal 9 mulai ayat 13 sampai pasal 10 sehingga ayat terakhir itu adalah perikop tentang sangkakala ke-6. Nah, di sangkakala ke-6 itulah Mikhael, penghulu malaikat itu muncul dan berseru. Dengan munculnya Mikhael pada sangkakala ke-6, itu artinya sudah mendekati sangkakala ke-7. Dan di sangkakala 6 itulah di sangkakala ke-6 itulah Mikhael berseru, tidak ada lagi penundaan mengenai kedatangan Tuhan. Dan oleh sebab itu, setelah sangkakala ke-6, maka sangkakala ke-7 akan ditiup. Nah, sangkakala terakhir yang dibicarakan dalam nats kita ini tadi, dalam tanda kedua ini tadi, sangkakala terakhir adalah sangkakala ke-7. Kenapa? Karena Wahyu 12 ayat 1 sampai 2, ketika meterai ke-7 dibuka, di sana dijelaskan ada 7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala. Apa sih itu
tujuh malaikat pegang tujuh sangkakala, itu adalah prosesi kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi memasuki meterai 7, maka prosesi kedatangan Tuhan segera dimulai, diawali peniupan sangkakala ke-1. Begitu sangkakala ke-7 sampai Tuhan Yesus datang atau turun ke atas bumi, ya. Jadi jika sangkakala 7 sudah ditiup, maka Tuhan Yesus turun ke bumi untuk mengambil alih pemerintahan atas dunia. Itu tertulis di Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 19. Dan sebagai informasi untuk Anda, penjelasan mengenai meterai-meterai itu tertulis mulai pasal 6 dan berakhir di pasal 11. Selanjutnya, Wahyu pasal 12, 13, dan selanjutnya adalah penjelasan-penjelasan yang tidak berdasarkan urutan meterai-meterai itu, tapi menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di meterai-meterai itu. Tapi kalau kronologi yang berurut, itu hanya tercatat mulai dari pasal 6 sampai pasal 11. Mengapa di pasal 11 ini sudah berakhir penjelasan mengenai meterai? Karena di pasal 11 ayat terakhirnya, Tuhan Yesus sudah diceritakan turun di bumi, memerintah sebagai Raja. Oke ya, jelas ya, kita lanjut. Nah, ini adalah nats yang menceritakan munculnya penghulu malaikat yang berseru, yang tertulis pada Wahyu pasal 10 ayat 1-7, agar Anda mengetahui datanya. Demikian bunyi Alkitab. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga. Malaikat lain turun dari surga, ya, berselubungkan awan dan pelangi, dan di atas kepalanya dan mukanya sama seperti matahari. Sorry ya, saya baca ulang ya. Dan aku melihat seorang malaikat yang lain yang kuat turun dari surga, berselubung awan dan pelangi, ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Sepintas penampilannya, penampakannya seperti Tuhan Yesus. Tapi ini bukan Tuhan Yesus. Jangan lupa, ini adalah panglima tentara dari kerajaan Allah, penghulu para malaikat. Ya, pemimpin utama, pemimpin besar dari para malaikat yang ada di surga adalah Mikhail. Nah, dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum, dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah tujuh guru selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Kita lanjut ya, ini kita tidak bahas. Kita lanjut ke ayat 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, inilah seruan dari penghulu malaikat itu, dari Mikhail. Tidak akan ada penundaan lagi. Mengapa? Ya, sebab, tetapi pada waktu bunyi sangkakala malaikat yang ketujuh, ingat ya, Mikhail muncul yang sangkakala ke-6, dan dia menyatakan, pada saat sangkakala ke-7 dibunyikan, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Mikhail dalam kemunculannya membuat pernyataan dengan suara yang sangat kuat, dengan seruan yang sekaligus merupakan satu sumpah. Apa itu? Tidak akan ada penundaan lagi. Mikhail adalah malaikat penghulu, ia pemimpin para malaikat di surga, ia yang memimpin protokoler sebelum Tuhan Yesus Kristus datang, sebelum Raja di atas segala Raja datang, ia telah terlebih dahulu turun, sekaligus untuk memberikan perlindungan atas bangsa Israel, sesuai dengan janji Allah Bapa di Daniel pasal 12 tadi, ayat 1 dan ayat 2. Anda bisa baca di sana, tapi kita tidak pergi ke sana untuk menghindari pelebaran materi. Oke, jadi di sini malaikat penghulu, yaitu munculnya malaikat Mikhail itu, dia berseru
dalam arti kata, ia menyampaikan suatu pernyataan yang merupakan sumpah. Apa itu? Tidak akan ada penundaan lagi. Ya, dari pernyataan Mikhael ini, nampaknya pernah terjadi penundaan-penundaan. Tapi kalau Mikhael sudah muncul, tidak ada penundaan lagi. Dan Mikhael akan muncul di sangkakala ke-6. Kalau sangkakala ke-6 sudah ditiup, tinggal satu sangkakala lagi, yang terakhir. Kalau sangkakala terakhir ditiup, maka Tuhan datang. Dikatakan, tidak akan ada penundaan lagi. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala, pada malaikat yang ketujuh atau sangkakala terakhir, yaitu apabila ia menutup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kegenapan dari semua janji Allah adalah kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat ya, sangkakala ke-7 dan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat ini di Wahyu pasal 11, ini yang dari Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Oke, sekali lagi ya. Ini tidak saya tulis di sini. Ini adalah Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai ayat 18. Dikatakan begini. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Inilah sangkakala yang terakhir. Dan terdengarlah suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia, maksudnya masih Tuhan Yesus Kristus juga, yang diurapinya atau Mesias, Juru Selamat kita, dan Ia, yaitu Tuhan Yesus, akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Jadi ini membicarakan Tuhan dilantik sebagai Raja di atas segala raja yang akan memerintah dunia, memerintah bangsa-bangsa. Bukan peristiwa pelantikan Tuhan jadi Raja dan tetap tinggal di surga, bukan, karena Tuhan mau turun. Dijelaskan di ayat 18, semua bangsa telah marah. Nah, oleh karena berbagai bencana yang sudah terjadi mulai sangkakala 1 sampai sangkakala ke-6, maka bangsa-bangsa itu sudah marah karena berbagai murka Allah itu. Mereka berkumpul di satu tempat dan akan terjadi perang besar antara manusia dengan Allah yang disebut perang Harmagedon. Ya, semua bangsa telah marah, tetapi arah amarahmu telah datang dan saat orang-orang mati untuk dihakimi. Ini adalah kebangkitan orang mati nanti, kebangkitan yang pertama untuk dihakimi dalam pengertian diberi pahalanya, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Jadi Tuhan datang untuk perang, untuk membangkitkan orang mati, memberi mereka hadiah-hadiah atau kemuliaan-kemuliaan sesuai dengan upah ya, jerih payah para hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dan juga membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi, yaitu orang-orang yang jahat yang melakukan kejahatan di atas bumi akan dibinasakan Tuhan pada saat Tuhan datang yang kedua kali. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya, data atau keterangan informasi saat pengangkatan menurut Alkitab, sekali lagi ya, terjadi setelah apa? Penghulu malaikat berseru, tadi ayatnya, datanya. Kemudian sangkakala bunyi terakhir berbunyi, yaitu ayat yang tadi di Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 18. Oke ya, jadi sangat jelas sekali. Nah, sebagai keterangan, selain dua data penting di atas, ya, selain kedua data ini, tidak ada data lain. Sekali lagi ya, tidak ada data lain. Jadi kalau ada yang tahu data lain, atau ada hamba Tuhan yang mengerti ada data lain, tolong ketik di kolom komentar. Saya pengen tahu, sejauh ini saya ublek-ublek, saya obok-obok Alkitab, saya cari data lain, saya tidak menemukan. Yang data ya, bukan asumsi atau sekedar tafsir semata. Data itu sesuatu informasi yang jelas dan dapat dipercaya. Informasi yang penting yang dapat dipercaya. Tertulis seperti itu. Nah, sejauh ini saya tidak menemukan data lain mengenai saat pengangkatan yang lain lagi. Jadi selain pengangkatan terjadi yang kita bahas ini, tidak ada momen lain. Kalau ada,
Tolong saya diberi datanya, diberi ayatnya. Jangan cuma nulis asumsi atau pendapat pribadi. Oke? Kita lanjutkan. Nah, dengan memahami bahwa gereja berada pada masa tribulasi tadi, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang terjadi pada masa tribulasi itu atau pada masa kesusahan besar itu? Menjalani destiny-nya, takdirnya, sesuatu yang tak dapat dihindarkan. Nasib bisa berubah, takdir tidak bisa. Takdir adalah destiny. Apa yang sudah ditakdirkan itu akan terjadi. Nah, apa destiny-nya? Ada 3 destiny orang percaya di masa itu. 1, mengungsi. Jadi, ingat ya, kata pentingnya adalah mengungsi. Bisa ke pegunungan atau ke pedusunan. 2, ditawan oleh antikris. 3, dibunuh oleh antikris. Ini 3 destiny. Ketika zaman kesusahan besar, Anda tidak bisa lepas dari ketiga ini. Cara yang terbaik, yang aman untuk melindungi semua komunitas kita adalah mengungsi ke pegunungan atau ke pedusunan. Intinya menjauhi pusat pemerintahan kekuasaan antikris. Menjauhi sejauh-jauhnya, atau istilah Alkitab, menjauhi mata ular. Ya, mata itu adalah kaki tangan si antikris itu. Menjauhi titik-titik itu. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, dikatakan dalam Alkitab, yaitu Matius 24 ayat 21, dikatakan sebagai berikut. Pada waktu itu, pada waktu apa? Ini adalah pada waktu Yerusalem sudah diduduki atau diinvasi oleh antikris bersama dengan tentaranya. Ingat sekali lagi ya, episentrumnya, awal penderitaan besar ini dimulai di Israel. Dan kemudian akan berkembang ke bangsa-bangsa, kepada orang-orang pemegang kesaksian Kristus. Berawal dari kebencian iblis terhadap Israel, akan berkembang kepada para pemegang kesaksian Kristus. Siapa yang memegang kesaksian Kristus? Orang Kristen. Anak-anak Tuhan di seluruh dunia. Nah, perhatikan ayat ini. Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Instruksi Tuhan ketika zaman antikris dimulai, ingat ya, hanya ketika zaman antikris sudah dimulai. Sebelum dimulai persiapan saja, ya. Tapi begitu ledakan gempa bumi penganiayaan mulai terjadi di Israel, Israel, Yerusalem diinvasi, diduduki musuh, maka semua persiapan untuk pergi ke tempat-tempat ini segera harus dimulai. Pada waktu itu, orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Tidak aman lagi tinggal di kota. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Mungkin ada yang bertanya, Pak, ayat itu kan untuk bangsa Israel. Betul. Tapi instruksi Tuhan kepada Israel itu ya sama untuk kita juga. Pengertiannya begini. Prinsipnya yang Tuhan katakan adalah, pergilah mengungsi, jangan tinggal di kota. Untuk apa? Untuk menghindari tanda-tanda binatang itu yang harus diterapkan orang untuk menjalankan ekonominya. Supaya Anda tidak kena itu dan tetap bisa hidup dengan baik. Selama 3,5 tahun menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, pergilah ke pegunungan atau pengungsian. Anggap saja itu sebagai piknik retreat selama 3,5 tahun sampai Tuhan Yesus datang. Surveilah, carilah tempat-tempat seperti itu, persiapkanlah mulai sekarang. Agar ketika hal itu terjadi, Anda sudah tahu kemana Anda pergi. Oke ya, jadi ayat ini memang instruksi secara khusus kepada bangsa Israel sebagai epicentrum dari penganiayaan. Tapi prinsip dasarnya sama untuk kita, apa itu? Menjauhi pusat-pusat kekuasaan si antikris. Supaya Anda masih bisa bertahan hidup dengan baik dengan komunitas Anda, dengan anak kecil dan orang-orang tua, untuk menanti kedatangan Tuhan selama 3,5 tahun ke depan. Sebab kalau zaman antikris sudah dimulai hanya 3,5 tahun saja, Tuhan sudah datang. Itu tidak terlalu lama. Ingat ya, itu tidak terlalu lama. Oke? Nah, oleh sebab itu,
Perhatikan baik instruksi ini. Tuhan mau apa? Mengungsi ke pegunungan atau pedusunan. Jangan lagi masuk ke dalam kota. Selama 3,5 tahun itu, ketika Anda sudah melihat antikris betul-betul telah muncul dan berkuasa dan menganiaya bangsa Israel, berawal dari sana, segera pergi, segera lari ke pegunungan atau ke pedusunan. Cari tempat-tempat untuk pertahanan Anda dan komunitas Anda, memelihara anak-anak dan orang-orang tua agar tidak murtad oleh karena penganiayaan yang luar biasa itu. Oke, jelas ya Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, video-video yang saya buat dalam rangka mempersiapkan orang, melindungi orang-orang percaya dari zaman murtad. Makanya kalau Anda lihat logo di belakang saya itu, Bahtera Nuh Saving the Sheep. Itu adalah moto kami, menyelamatkan orang yang sudah selamat. Menyelamatkan dari apa? Dari zaman murtad. Dengan pergi ke tempat-tempat, ke titik-titik yang sudah Tuhan bicarakan. Karena di tempat itu akan aman buat Anda. Tidak berada di tempat itu dan tetap tinggal di kota, Anda melakukan kebodohan. Karena Anda tidak mengikuti instruksi langsung dari Tuhan, dari Raja kita yang telah berbicara sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, destiny pertama yang Anda tidak boleh ingkari, tolak, adalah mengungsi ke pegunungan atau ke pedusunan untuk bertahan hidup selama 3,5 tahun, melindungi, memelihara komunitas, baik orang tua maupun anak-anak, agar tidak murtad. Semua para gembala, para hamba Tuhan, lakukan saving the sheep. Selama ini kita mendengar ada satu moto, ya, save the lost at any cost. Selamatkan jiwa berapapun harganya. Iya, sekarang akan ada masa baru. Bukan save the lost at any cost, tapi saving the sheep. Selamatkan orang-orang yang sudah selamat itu dari bahaya murtad. Karena gelombang penganiayaan besar akan terjadi. Bahwa mereka mengungsi ke tempat yang jauh, ke pegunungan atau ke pedusunan untuk bertahan hidup sederhana, jauh dari mata ular, jauh dari sistem perekonomian, bercocok tanam, hidup sederhana, sampai Tuhan datang. Itulah inti dari destiny pertama ini. Pergi dari kota, mengungsilah ke pegunungan atau pedusunan. Anda melakukan survei dan cari tempat yang terbaik mulai sekarang, itu lebih baik. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Nah, destiny yang kedua yang Anda tidak bisa pilih kalau sudah ditetapkan oleh Tuhan, dikatakan begini, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Destiny yang kedua yang tidak dapat ditolak kalau sudah ditentukan, maka barang siapa yang ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Akan melawani penawan. Jadi kalau ditawan ya, alami saja, terima saja. Anggap itu satu kemuliaan. Ingat ya, penderitaan adalah anugerah kemuliaan. Pertanda Anda memiliki roh kemuliaan ada dalam dirimu. Ini telah ditentukan. Anda lari pun nggak ada gunanya. Menghindari nggak ada gunanya. Kalau sudah memang ditawan, terima dengan ucapan syukur sebagai satu kemuliaan yang datangnya dari Tuhan. Karena hal itu terjadi berdasarkan penentuan ilahi. Barang siapa ditentukan, ditakdirkan, didestinikan untuk ditawan, ia akan ditawan. Oke, ayatnya sangat jelas sekali. Ini terjadi pada zaman Antikris. Yang kedua, dikatakan dalam ayat yang sama ini, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Sekali lagi, barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, maka ia harus dibunuh dengan pedang. Ini semua penentuan, ini semua destiny, sesuatu yang tidak dapat ditolak. Kalau harus kita alami, lakukan itu semuanya dengan iman, ucapan syukur, dan sukacita. Jangan pernah takut, jangan pernah cemas, karena kemuliaanmu besar di surga, upahmu besar di surga. Dan lagi, dengan menerima penganiayaan itu, Anda dianggap layak, Anda adalah warga kerajaan surga, dan roh kemuliaan ada dalam diri Anda. Oke? Jelas ya? Nah, mungkin ada yang bertanya, mengapa, pertanyaan besarnya, mengapa kita harus menderita? Mengapa Tuhan menetapkan
harus mengungsi hidup dalam kesusahan selama 3,5 tahun? Mengapa ada orang yang harus ditawan karena dia? Dan mengapa ada orang yang dibunuh karena Tuhan? Mungkin Anda bertanya. Oke, perhatikanlah ini. Penderitaan itu adalah bagian yang tidak terpisah dari iman kita. Sekali lagi ya, penderitaan adalah bagian yang tidak terpisah dari iman atau keselamatan yang kita terima dalam Yesus. Filipi 1 ayat 29 berkata begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Sekali lagi ya, sebab kepadamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, ya, bukan hanya Anda percaya, beriman, diselamatkan, ya, puji Tuhan, haleluya, masuk surga, itu benar. Tetapi di sisi lainnya Anda juga diberi anugerah ini, apa itu? Menderita untuk Dia, menderita untuk Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus kekasih kita menderita, ya pasangannya akan menderita juga. Oke? Artinya, percaya dan menderita untuk Tuhan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Kepercayaan dan penderitaan adalah dua sisi mata uang. Kalau mata uang itu Anda pecah pas tengahnya, Anda gunakan separuhnya, nggak laku. Uang hanya laku ketika ada dua sisinya. Dua sisi mata uang itu, mata uang akan berlaku. Tapi kalau hanya satu sisi, tak ada gunanya. Demikian juga dengan kepercayaan Anda. Tanpa kerelaan untuk menderita, imanmu itu iman kosong, omong kosong. Iman yang benar dalam Kristus sepaket dengan penderitaan. Saya tidak tahu kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anda akan dilarikan, disingkirkan, dijauhkan dari masa penganiayaan. Saya tidak mengerti itu dasarnya dari mana. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada 7 alasan mengapa kita itu perlu, saudara. Perlu. Jadi ini bukan mengapa harus menderita, tapi mengapa perlu. Anda perlu tahu ya, penderitaan itu perlu buat kita, khususnya menjelang atau di saat-saat kedatangan Tuhan, di detik-detik akhir dari kedatangan Tuhan, itu perlu. Ya, mari saya jelaskan ke-7 alasannya secara singkat. 1, mengapa sih kita perlu menderita? Karena penderitaan itu atau pikul salib adalah syarat menjadi pengikut Yesus. Kalau Anda tidak menderita, Anda tidak layak jadi orang Kristen. Anda hanya mimpi jadi orang Kristen kalau menolak penderitaan. Penderitaan atau pikul salib adalah syarat menjadi pengikut Yesus. Yang kedua, penderitaan adalah bukti bahwa Anda telah menjadi warga kerajaan surga. Anda bisa baca ayat-ayat yang saya tampilkan di sini. Oke? Penderitaan adalah bukti. Jadi kalau Anda menderita, bersyukurlah. Kenapa? Karena Anda adalah warga kerajaan surga. Penderitaan itu bukti, maka perlu mengalami penderitaan. Ketiga, penderitaan adalah anugerah yang tadi kita sudah bahas ya bagi gerejanya, yaitu anugerah berbarengan dengan keselamatan, berbarengan dengan iman. Jadi penderitaan dipandang sebagai anugerah. Kenapa? Karena penderitaan dalam Yesus itu mendatangkan kebaikan buat kita. Mari kita lanjutkan. Penderitaan juga adalah perintah ya. Kepada Timotius dituliskan, ikutlah menderita. Jadi kita itu diperintah, kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan itu diperintah untuk menderita. Kalau Anda sebagai pelayan, sebagai prajurit Kristus tidak mau menderita, Anda disersi. Anda di luar garis komando dari Tuhan, yaitu siap menderita karena Kristus. Di penderitaan itu perlu buat Anda supaya Anda tetap menjadi prajurit, menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan ini. Kelima, ini yang penting Anda pahami, penderitaan adalah jalan pemurni. Banyak orang menjadi Kristen dengan lip service, dengan cari enaknya, cari untungnya, cari kesenangan dalam kekristenan. Motifnya nggak tulus, nggak lurus, nggak kudus. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena akan ada waktunya. Imanmu akan dimurnikan. Dengan cara apa? Lewat penderitaan. Orang-orang yang memang tidak tulus, tidak lurus, tidak kudus akan murtad di masa ini. Akan terbukti bahwa imannya iman abal-abal, iman kaleng-kaleng, iman palsu. Bukan sesuatu yang timbul dari kekristenan yang benar, dari iman yang tumbuh dari firman Allah, tapi hanya karena budaya dari masyarakat Kristen semata-mata. Oleh sebab itu, Tuhan tidak ingin
bertemu, hidup bersama dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang ini harus dimurnikan lewat jalan penderitaan. Dan mereka yang rela, siap sedia menderita, itulah yang akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi cukup jelas Bapak Ibu. Sekali lagi ya, pada bagian ini saya menyampaikan agak serius sekali, oleh karena ini memang masalah serius bagi kita semuanya. Oke? Nah, mari kita lanjutkan ya. Yang keenam, mengapa kita perlu menderita? Karena penderitaan badani, perhatikan ini. Penderitaan badan, kalau Anda menderita secara badan, itu akan menghentikan dosa. Menjelang Tuhan datang, maka tubuhmu itu akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Tuhan tidak ingin ada satu noda dosa yang nempel pada hidupmu. Oleh sebab itu, penderitaan ini untuk menguduskan tubuhmu. Maka tubuhmu akan dibuat Tuhan menderita, dan dengan penderitaan itu engkau akan berhenti berdosa. Dan ketika di puncak penghentian dosamu itulah Tuhan datang, tubuhmu diubah dalam kemuliaan. Anda dipandang layak. Orang yang tidak mau menderita, dia tidak akan dikuduskan tubuhnya, nggak pantas untuk diubah dalam tubuh kemuliaan. Nah, orang-orang itu juga akan murtad. Orang yang tidak siap untuk menderita di zaman itu akan murtad. Sekali lagi ya, orang yang tidak siap hidup di zaman aniaya terbesar itu akan murtad. Itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Dan banyak ayat yang mengatakan hal yang seperti itu. Oke? Penderitaan badani akan menghentikan dosa. Pada saat dosa berhenti dalam diri Anda, Tuhan datang, Anda diubah dalam kemuliaan. Itulah motivasi mengapa penderitaan besar ini dibuat di detik-detik terakhir menjelang kedatangan Tuhan. Semoga Anda mengetahui alasannya mengapa kita perlu menderita. Yang terakhir, penderitaan adalah pertanda bahwa roh kemuliaan, yaitu roh yang maha mulia, roh Tuhan itu ada dalam hidupmu. Dan karena roh Tuhan itu ada dalam hidupmu, maka engkau dilayakkan menderita. Oleh sebab itu, penderitaan adalah pertanda bahwa roh kemuliaan Roh Kudus ada di dalam diri kita, di dalam diri Anda. Makanya, penderitaan itu perlu. Orang yang tidak mau menderita tidak memenuhi syarat untuk diubah dalam kemuliaan. Tidak memenuhi syarat. Jadi, orang-orang yang mengalami pengubahan tubuh itu memenuhi syarat penderitaan. Hanya penderitaan yang menghentikan dosa. Sekali lagi ya, hanya penderitaan yang bisa menghentikan dosa. Dan oleh sebab itu, menjelang Tuhan datang, ada 3,5 tahun masa kesusahan, masa penderitaan. Ini adalah penderitaan yang besar, yang akan menghentikan tubuh memproduksi dosa, agar siap diubah dalam tubuh kemuliaan. Semoga Anda mengerti. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjalani destiny orang percaya itu dengan berhasil dan tidak murtad? Ya, caranya sederhana, cuma memang menjalankannya yang tidak mudah. Caranya adalah dikatakan oleh firman Tuhan ini. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman. Oke ya. Jadi cara menghadapi destiny itu ketabahan dan iman. Tabah itu apa sih? Tahan menderita. Jadi kalau Anda nanti berkata misalnya ya, masa itu datang, penderitaan terjadi dan orang berkata, aduh berat, sakit, maka Roh Kudus akan berbicara kepadamu dan orang-orang yang bersama denganmu akan berkata, tahan, tabah. Kata tabah itu artinya apa? Tahan. Kamu harus tahan menderita. Sebab kalau kamu tidak tahan menderita, caranya hanya satu, pintu untuk mengakhiri penderitaan cuma satu, murtad. Sejauh kamu tetap jadi orang Kristen, kamu akan tetap menderita. Cara untuk mengakhiri penderitaan, murtad. Tetapi ujungnya kebinasaan, masuk di neraka. Oke? Nah, yang kedua adalah setia sampai akhir. Mengapa? Kata iman berasal dari kata Yunani pistis. Pistis artinya setia. Jadi Anda harus tabah atau tahan menderita sampai akhir, sampai Yesus datang. Makanya cara menjalannya adalah tabah dan iman. Maksudnya tahanlah
dalam penderitaan itu, setialah dalam penderitaan itu sampai akhir. Saya mengajarkan ini untuk diri saya, untuk istri dan anak-anak saya, dan juga untuk orang-orang yang bersama dengan saya. Jika masa itu datang, maka inilah cara yang harus kita tempuh. Tidak ada pilihan lain. Oke ya, Bapak Ibu ya, semoga Anda mengerti. Nah, ada pertanyaan besar yang perlu dipertanyakan dalam konteks ini. Kenapa? Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan dari Tuhan. Ya, sehubungan dengan kesusahan besar itu. Pertanyaannya adalah, jika anak manusia itu, yaitu Tuhan Yesus datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini tertulis di Lukas 18 ayat 8b. Jika Yesus datang, pertanyaannya adalah, adakah ia mendapati iman di bumi? Dengan kesusahan besar yang belum pernah terjadi itu, kalau Anda tidak mempersiapkan diri, kalau Anda tidak bersiap dengan skenario terburuk atau worst scenario, Anda tidak akan pernah siap. Dan kalau Anda tidak akan pernah siap, Anda akan kesulitan menjawab pertanyaan Tuhan. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman? Sebab kalau tidak ada iman artinya murtad. Sekali lagi ya, artinya murtad. Mengapa? Ya, saya ingin menjelaskan sedikit kata-kata perkataan Tuhan ini. Jika aku datang, adakah aku mendapati iman di bumi? Jika anak manusia itu datang, ini saya ubah sedikit kata-katanya. Jika aku datang, kata Tuhan, adakah aku mendapati iman di bumi? Ini yang Tuhan pertanyakan. Kenapa sih Tuhan kok sudah sampai bertanya seperti ini? Karena ada masalah besar, ada masalah serius. Sesuatu yang sudah diketahui oleh Tuhan mengenai masa depan. Makanya Tuhan bicara tentang iman di masa itu. Jika aku datang nanti, adakah aku mendapati iman di bumi? Nah, saya jelaskan sedikit ya kata adakah ini. Kata adakah itu dari nomor Strong 687 berasal dari kata Yunani ara. Ini adalah kata tanya yang mengharapkan jawaban tidak. Jadi kalau kata ara ini diucapkan, adakah? Maka jawabannya, kata depannya adalah tidak. Ya, nah, ini biasanya ditanyakan, ya, yang dalam pertanyaannya itu telah mengandung atau mengisyaratkan kecemasan dan ketidaksabaran dari pihak penanya. Jadi mengapa Tuhan pilih kata ara? Inilah emosi yang melatar belakangi kata Tuhan, adakah? Ara. Adakah aku mendapat iman kalau nanti aku datang ke atas bumi? Jawaban tidak ini sangat mungkin ya, artinya tidak banyak, bukan tidak ada. Kalau tidak ada ya semuanya tamat. Ya, tetap ada tapi tidak banyak. Tidak banyak orang yang bisa bertahan dalam iman pada waktu itu. Dalam rangka itulah maka konten-konten ini saya buat, saya persiapkan agar Anda dapat informasi penting bagaimana bisa bertahan di masa itu. Misi saya dalam buat konten ini adalah saving the sick. Selamatkan yang sudah diselamatkan. Orang-orang yang namanya sudah tertera di buku kehidupan itu harus diselamatkan dari bahaya murtad karena tidak tahu dan tidak siap menghadapi masa kesusahan besar sehubungan dengan ajaran-ajaran lain yang mengatakan bahwa mereka akan diangkat sebelum datangnya masa kesusahan besar itu. Saya berposisi di sini, yaitu saving the sick. Selamatkan orang-orang yang sudah diselamatkan itu dari bahaya murtad. Itu hati dan beban saya, saudara-saudara. Kiranya Anda mengerti ya. Nah, jadi mengapa tidak banyak?
Karena Tuhan sudah mengatakan ini. Oke. Mengapa tidak banyak? Inilah yang Tuhan katakan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi mengapa Tuhan sampai secemas itu? Karena menjelang kedatangan Tuhan nanti, menjelang kedatangan Tuhan, orang-orang kudus akan berada pada masa kesusahan besar. Demikianlah tadi saat pengangkatan atau post-tribulation. Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Agar video ini memberkati dan menjangkau jiwa sebanyak-banyaknya, dukung kami dengan subscribe, tekan lonceng, agar Anda dapat notifikasi setiap kami meluncurkan video baru. Like, komen, dan share link video ini ke saudara-saudari seiman kita sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai ketemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.